Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas tanaman obat keluarga atau toga di channel ATLM Indonesia, yaitu 19 manfaat daun sirih bagi kesehatan. Jadi materi kali ini kita bahas adalah daun sirih atau sirih ya secara umum. Oke, kita lihat dulu pendahuluannya sebagai berikut. Kita tahu yang namanya daun sirih, paper beetle, adalah daun berwarna hijau tua, berbentuk hati, yang termasuk dalam famili Paperaceae. Ya, teman-teman bisa melihat di gambar. Oke, jadi sejak zaman kuno, masyarakat di India telah menggunakan daun sirih dalam ritual keagamaan karena dianggap membawa keberuntungan. Tapi di balik itu dalam peradaban modern dan sekarang, itu daun sirih umumnya dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pengobatan dan kesehatan. Jadi daun sirih umumnya itu dibudidayakan dulu di Sri Lanka, India, Malaysia, Afrika Timur, Kepulauan Filipina, dan termasuk di Indonesia, di Nusantara. Oke ya, ini awal-awal cerita mengenai daun sirih. Kemudian kita tahu daun sirih itu dahulunya oleh nenek-nenek kita dahulu sering dikunyah, ya kan? Nenek-nenek orang-orang tua sampai dia campur dengan kapur, dengan gambir dan lainnya sebagai kunyahan, sebagai yang akan nanti keluar berwarna merah. Gambir, sirih, kemudian kapur, itu biasanya bahan bakunya itu akan merah mulutnya. Nah, lalu apakah benar bahwa daun sirih hijau atau daun sirih merah, itu kan daun sirih ada dua, merah dan hijau, bermanfaat untuk kesehatan gigi? Jadi itu dulu ya kan, sekarang bukan hanya gigi saja tapi untuk hal-hal lain. Jadi hal-hal lain apalagi manfaatnya daun sirih lainnya untuk kesehatan. Mungkin Anda belum banyak tahu dan kita juga sama-sama tidak tahu. Oke, baru oleh sebab itu kita cari tahu jawabannya ya, melalui 19 manfaat daun sirih bagi kesehatan. Jadi tidak hanya untuk gigi ya, zaman era-era dulu, nenek-nenek dulu, giginya akan tetap kuat dan sehat karena setiap hari mengunyah sirih dan kapur beserta gambir. Oke ya, sebelumnya kita lihat dulu kandungan daun sirih. Apa saja kandungan daun sirih? Oke, kita lihat. Daun sirih itu tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air ya. Oleh karena itu, daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Jadi per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4 sampai dengan 1% lemak. Kalau kita mengunyah sirih ini. Nah, sekarang secara nilai gizi itu kandungan daun sirih itu dari protein 3% per 100 gram. Iodin 3,4 mikrogram per 100 gram. Jadi mengandung yodium ya ini ya. Kemudian sodium 1,1 sampai dengan 4,6% per 100 gram. Vitamin A 1,9 sampai dengan 2,9 mg per 100 gram. Ya memang wajar karena di daun-daun yang warna hijau itu vitamin A selalu ada. Vitamin B1 13 sampai 70 mikrogram per 100 gram. Vitamin B2 1,9 sampai dengan 30 mikrogram per 100 gram. Asam nikotinat 0,63 sampai dengan 0,89 mg per 100 gram ya. Ini ternyata asam nikotinat yang lebih tinggi ketimbang vitamin B yang lain. Nah, oleh sebab itu kita bahas satu persatu apa saja manfaat daun sirih. Yang pertama kita bahas itu manfaat daun sirih atau sirih itu adalah
menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Di tipe 2 ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Peneliti melaporkan bahwa minum air rebusan daun sirih atau daun sirih yang dikeringkan kemudian digerus menjadi bubuk ya, bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada orang yang baru terdiagnosis diabetes tipe 2. Tipe 2 ya. Oke, bukan tipe 1. Kemudian kandungan antioksidan tingginya yang bisa mengurangi stres oksidatif, penyebab kerusakan sel-sel tubuh, pemicu ketidakseimbangan hormon insulin. Jadi nanti di sini penting ya terkait dengan stres oksidatif. Kemudian lagi penelitian yang sama juga melaporkan bahwa daun sirih tidak mempunyai efek samping apapun yang perlu dikhawatirkan terkait dengan penggunaannya yang dalam kondisi ya cukup lama ya. Nah, kemudian kita pindah manfaat yang kedua yaitu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Jadi di sini antioksidan eugenol yang bekerja melawan radikal bebas, pemicu stres oksidatif, penyebab berbagai penyakit kronis. Manfaat daun sirih yang terkait ini yaitu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL, yaitu lemak jahat dalam tubuh. Daun sirih juga diketahui dapat membantu mengurangi jumlah lemak total dalam darah. Daun sirih merah dan daun sirih hijau bekerja meningkatkan kolesterol baik dalam darah yang juga menjaga kesehatan jantung. Nah, manfaat yang ketiga sebagai penangkal kanker. Jadi kita tahu di sini antioksidan eugenol yang terkandung dalam rebusan daun sirih dan merah dapat membantu memerangi radikal bebas yang menjadi pemicu kanker ya. Daun sirih merupakan sumber antioksidan yang sangat baik yang menetralkan radikal bebas dan melawan stres oksidatif. Jadi hal ini menghambat pertumbuhan sel kanker dan penyebarannya ke berbagai organ. Dan di situ juga menurut studi telah mengungkapkan bahwa potensi kemo preventif ini mencegah ya. Daun sirih melawan berbagai jenis kanker. Selain itu daun sirih mengandung berbagai fitokimia, bahan kimia tanaman yang mempromosikan kesehatan. Jadi fitokimia ya yang memiliki manfaat melawan kanker. Nah, manfaat yang keempat yaitu mempercepat penyembuhan luka bakar. Jadi adanya luka bakar itu mampu dipercepat dengan adanya daun sirih ini ya. Kita tahu bahwa daun sirih itu antiseptik yang luar biasa, yang juga mampu memberikan perlindungan ganda dari infeksi kuman karena tinggi kandungan polifenolnya. Jadi kalau ada luka bakar dengan pemberian daun sirih maka mempercepat penyembuhannya. Kita masuk yang kelima, manfaatnya yaitu membantu menurunkan depresi. Jadi di sini daun sirih mengandung senyawa fenolik aromatik yang merangsang pelepasan katekolamin. Jadi ada hubungannya yang kuat antara terendahnya tingkat katekolamin dalam tubuh dan peningkatan risiko depresi. Jadi kalau katekolamin ini nanti yang mengurangi depresi. Jadi mengunyah daun sirih itu cara mudah untuk mencegah depresi ya. Kemudian di salah satu penelitian melaporkan bahwa mengunyah daun sirih atau meminum air rebusan daun sirih dapat memicu otak untuk memproduksi hormon bahagia, serotonin maksudnya. Serotonin yang lebih banyak. Kemudian manfaat selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Gimul ya. Oke, jadi di sini orang-orang tua dulu telah mempraktekkannya. Mengunyah daun sirih atau berkumur dengan air rebusan daun sirih telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri mulut. Tidak hanya itu, daun sirih juga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dengan melawan asam yang dihasilkan oleh bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri karena dia bersifat antimikroba. Oleh sebab itu daun sirih
dimanfaatkan dalam di modern ini dengan mengolah pasta gigi mengandung daun sirih. Pasta gigi herbal. Daun sirih mengandung banyak agen antimikroba, efektif memerangi sejumlah bakteri yang tinggal di mulut dan yang memicu kan bau mulut, masalah gigi berlubang, plak dan kerusakan gigi. Jadi sedikit mengunyah pasta daun sirih setelah makan tidak hanya meningkatkan kesehatan usus, juga melawan bau mulut, meredakan sakit gigi, nyeri gusi, bengkak dan infeksi mulut karena antimikroba dia. Nah, lanjut kita masuk yang ketujuh, memiliki sifat antiseptik dan anti jamur. Nah, daun sirih memiliki sifat antiseptik yang luar biasa karena kaya akan polifenol, terutama kavikol, yang menawarkan perlindungan ganda dari kuman. Berkat ini, daun sirih digunakan dalam mengobati radang sendi dan orkitis. Penting ya ini ya. Sifat anti jamurnya dapat mengatasi infeksi jamur secara instan. Mengaplikasikan pasta daun sirih di daerah yang terkena infeksi jamur dapat membunuh infeksi tersebut. Nanti ini terkait nanti dengan organ kewanitaan ya, untuk menghilangkan kandida. Nah, yang kedelapan yaitu menjaga saluran pencernaan. Daun sirih hijau dan daun sirih merah itu kan yang paling dipakai, yang kedua ini diketahui dapat membantu meningkatkan produksi lendir yang melindungi kesehatan saluran cerna. Produksi lendir akan mencegah luka pada dinding usus dan lambung yang dapat terjadi karena berbagai hal, ya, terutama terkait dengan bakteri yang ada di dalam saluran cerna. Nah, kemudian mengunyah daun sirih setelah makan dianjurkan karena daun sirih mampu mengatasi perut kembung dan dapat membantu melindungi usus. Daun sirih juga dapat meningkatkan metabolisme yang memicu sirkulasi dan merangsang usus untuk menyerap vitamin dan nutrisi yang penting. Jadi selain antimikroba juga mampu membantu menyerap nutrisi lebih baik. Nah, yang kesembilan yaitu meningkatkan energi. Kita tahu mengunyah daun sirih dan biji pinang khususnya diketahui dapat meningkatkan energi. Karena biji pinang mengandung berbagai zat aktif yang bekerja mirip dengan nikotin, alkohol, kafein untuk merangsang tubuh memproduksi hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu memacu pemakaian peningkatan dari glukosa darah sebagai energi tubuh. Ini bila daun sirih bersama biji pinang. Itu pada orang tua dulu ya, pinang dipakai bersama gambir bersama dengan kafur. Peningkatan hormon adrenalin membuat Anda lebih fokus dan waspada karena ini lebih berenergi. Kita tahu adrenalin merangsang pemakaian glukosa sebagai energi. Kemudian lanjut yang ke-10 yaitu mengobati mimisan. Ini saya banget ya, waktu kecil sering mimisan. Jadi antioksidan tanin dalam sirih mempercepat respon tubuh untuk menyembuhkan luka dengan membekukan darah lebih cepat dan menutup sobekan pada pembuluh darah dalam hidung. Jadi caranya teman-teman ambil daun sirih kemudian lingkarkan lalu masukkan lingkaran tadi ke dalam hidung. Kemudian mungkin teman-teman bisa sambil beristirahat atau berbaring beberapa menit, maka darah yang keluar dari hidung mimisan tadi akan segera berhenti. Itu pengalaman saya dulu waktu kecil sering kena mimisan ya. Jadi saya sering kadang-kadang begitu kena mimisan pulang langsung ambil daun sirih. Kemudian yang pindah yang ke-11 sebagai obat radang prostat. Kita tahu di sini daun sirih merah lah yang jadi yang hebat ya. Dijadikan alternatif untuk mengobati masalah peradangan prostat. Daun sirih merah mengandung antioksidan tanin dan savonin serta zat antihidroksikavikol yang membantu memperbaiki sel-sel di kelenjar prostat agar dapat kembali berfungsi seperti biasa. Jadi di sini daun sirih merah yang lebih utama ya, yang lebih bermanfaat ketimbang daun sirih yang warna hijau. Nah, bagaimana caranya? Yang merebus 3-5 lembar daun sirih merah yang masih muda dan minum air rebusan daun sirih tersebut sebanyak 3 kali sehari. Nah, kemudian lanjut yang ke-12 sebagai obat batuk.
Nah, jadi rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk. Pasalnya kenapa? Daun sirih merah mengandung vitamin B dan vitamin C serta alkaloid yang meredakan peradangan di tenggorokan, penyebab batuk dan tenggorokan gatal. Jadi di sini dia hanya mampu bersinergi meringankan batuk ya, bukan menyembuhkan. Nah, untuk mengobati batuk, Anda bisa mengolah daun sirih merah dengan cara sebagai berikut. Siapkan 5 lembar daun sirih merah yang sudah dicuci bersih. Rebus dengan 300 ml air selama 15-20 menit. Minum 1 kali dalam sehari. Nah, kita lanjut yang ke-13, mengatasi masalah terkait gangguan pernapasan. Nah, ini daun sirih sangat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan batuk dan pilek. Nah, ini sama tadi seperti yang tadi ya. Daun herbal ini ya adalah obat yang sangat baik untuk mereka yang menderita sesak napas, paru-paru tersumbat, dan asma. Jadi terkait dengan saluran napas. Kemudian kita lanjut manfaat daun sirih yang ke-14 yaitu meringankan sembelit. Sembelit ini kita tahu bahwa kita mengalami gangguan dalam hal buang air besar ya, jadi agak-agak keras ya, ini sembelit. Jadi di sini daun sirih itu sebagai sumber antioksidan yang mampu membersihkan zat radikal berbahaya. Daun ini bermanfaat mengembalikan pH normal dalam tubuh dan membantu mengatasi sakit perut. Jadi di sana juga daun sirih sebagai antimikroba yang mampu membunuh bakteri-bakteri yang menyebabkan gangguan. Jadi di sini dengan adanya seperti itu maka saluran cerna akan lebih baik dan mengatasi sembelit lebih baik. Nah, lanjut kita pindah ke yang nomor 15, meredakan nyeri sendi. Ya, sendi mengalami nyeri ya. Kita tahu di sini senyawa antiinflamasi, sendi itu terjadi nyeri karena ada inflamasi. Jadi dengan adanya senyawa inflamasi yang ada dalam daun sirih itu sangat berguna untuk mengurangi nyeri pada persendian. Bagaimana caranya? Menghangatkan seikat daun sirih segar dan mengikatnya pada erat di sekitar sendi tulang yang terkena signifikan mengurangi intensitas nyeri di peradangan di wilayah tersebut dan mengurangi gejala artritis. Dan juga bisa memanfaatkannya dengan meminum air rebusan daun sirih tersebut sehingga prosesnya luar dalam ya pengobatannya. Nah, lanjut kita pindah ke 16. Manfaat daun sirih yaitu melindungi lambung. Nah, kita lihat di sini penelitian ya, telah menemukan bahwa mengunyah daun sirih adalah obat tradisional kuno yang digunakan untuk mengobati tukak lambung. Daun sirih menghambat pembentukan lesi lambung, meningkatkan produksi mukus lambung. Kita mukus itu sekresinya ya, ini faktor yang penting untuk melindungi dari MAH dan menurunkan volume sekresi asam lambung. Asam HCl ya, hidroklorida, sehingga lambung akan terlindungi dan tidak mengalami gangguan. Nah, lanjut kita pindah yang nomor 17 yaitu membantu melawan malaria. Ingat ya di sini membantu melawan malaria, bukan menjadi obat utama. Jadi di sini terpen sebagai senyawa yang ada di daun sirih memiliki sifat anti malaria. Jadi flavonoid yang ada dalam daun sirih ini juga memiliki aktivitas antiparasit yang signifikan untuk memerangi jenis-jenis parasit malaria. Parasit malaria kan disebabkan oleh setidaknya ada 4 jenis Plasmodium. Falciparum, Vivax, Malariae, dan Ovale. Nah, selanjutnya yang ke-18 yaitu mengobati mata merah dan bintil merah. Jadi ada kita mengalami infeksi berupa bintil yang pada kelopak mata atau radang mata yang berupa merah. Itu kan merah itu karena mengalami pelebaran pembuluh darah di mata itu. Jadi sehingga dengan menggunakan daun sirih
yaitu daun sirih merah atau hijau, itu bisa digunakan untuk mengobati mata yang merah. Jadi mata merah itu kan mengalami vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh darah. Maka dengan daun sirih maka akan dikembalikan merah tadi menjadi putih ya, karena vasokonstriksi nanti. Dan juga mengobati iritasi karena ada sifat antibakteri dan antiinflamasi di dalamnya. Jadi caranya rebus 20 lembar daun sirih merah atau daun sirih hijau dan gunakan airnya untuk yang sudah disaring ya untuk mencuci mata selama 10 menit. Ada juga yang mengatakan dengan memasukkan dalam sebuah wadah yang pencuci mata daun sirih tadi, rendamlah mata beberapa menit dengan daun sirih tadi, ya kan? Dan gunakan kelopak mata dan pastikan gunakan air ekstrak daun sirih tadi yang dingin atau yang hangat kuku ya, tidak terlalu panas tapi agak-agak hangat. Jadi mendekati panas dan mendekati hangat dan dingin ya, seperti itu ya. Itu yang enak untuk digunakan merendam mata. Nah, selanjutnya yang ke-19 yaitu kesehatan organ kewanitaan. Ini yang penting sekali dan saat ini telah banyak dibuat produk-produk sebagai produk organ intim wanita. Jadi manfaat daun sirih sebenarnya itu adalah sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, kemudian jamur kandida. Ya kan, bakteri itu mungkin bakteri yang flora normal di sana atau flora yang tidak normal ya. Jamur kandida penyebab leukoroe, keputihan ya kan. Sehingga dapat diatasi keputihan pada organ mispi pada wanita. Caranya bagaimana? Rebus 5-10 lembar daun sirih ke dalam 250 ml air. Setelah direbus, saring airnya dan gunakan untuk mencuci area kewanitaan yang bermasalah. Tapi ada juga saat ini produk-produk yang sudah jadi sehingga bisa digunakan untuk membilas atau mencuci area kewanitaan. Oke ya, itu saja 19 manfaat daun sirih yang kita bahas. Jangan lupa teman-teman yang baru singgah, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru seputar ilmu kesehatan dan laboratorium medik. Jadi teman-teman nantikan materi lainnya, semoga bermanfaat. Gunakan obat tradisional, tanaman obat keluarga sebagai pengobatan sehari-hari. Di samping penggunaan obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.